Hai semuanya, kita semua pasti pernah merasakan semangat membara saat memulai sesuatu yang baru, terutama dalam hal olahraga. Awalnya, kita begitu antusias, ingin segera melihat hasil, ingin segera menjadi yang terbaik. Kita terjebak dalam hiruk-pikuk tuntutan, mengejar target yang kadang tidak realistis. Pemandangan di gym atau di trek lari seringkali sama. Orang-orang yang sibuk mengenjot diri, menantang batas fisik hingga keringat bercucuran. Kita berpikir bahwa semakin keras kita memaksa diri, semakin cepat pula kita mencapai tujuan. Kita ikut-ikutan, meniru apa yang dilihat di media sosial atau dari atlet profesional, tanpa benar-benar bertanya pada diri sendiri, apakah ini yang dibutuhkan tubuhku? Dalam kegaduhan ambisi itu, ada satu hal penting yang sering terlupakan: mendengarkan. Kita terlalu sibuk dengan suara-suara eksternal, suara pelatih yang menyuruh, "Ayo lagi!" Suara musik yang membakar semangat, suara batin yang bilang, "Jangan menyerah!" Hingga kita tak lagi mendengar bisikan dari dalam. Bisikan itu seringkali datang dalam bentuk kelelahan yang tidak biasa, nyeri yang menusuk, atau sekedar perasaan tidak nyaman. Awalnya bisikan itu halus, seperti getaran pelan di otot yang tegang. Tapi kita cenderung mengabaikannya, menganggapnya sebagai bagian dari proses. No pain, no gain, kata orang. Kita dorong terus, lari lebih jauh, angkat beban lebih berat, hingga akhirnya tubuh berteriak. Teriakannya bisa jadi dalam bentuk cedera yang serius, seperti otot sobek atau ligamen putus. Saat itulah kita dipaksa berhenti, dipaksa untuk diam. Di momen hening itulah, saat kita tergeletak di kasur dengan perban dan obat-obatan, barulah kita punya waktu untuk benar-benar merenung. Kita punya waktu untuk mendengarkan keluhan tubuh yang selama ini kita abaikan. Kesadaran itu sering datang terlambat setelah kerusakan terjadi. Pengalaman ini mengajarkan kita pelajaran paling berharga dalam olahraga, dan bahkan dalam hidup, terkadang diam dan mendengar adalah kunci. Filosofi ini tidak hanya berlaku saat tubuh sudah cedera. Sebenarnya, pelajaran ini harus kita terapkan jauh sebelum itu terjadi. Menganggap olahraga sebagai dialog bukan monolog adalah kunci. Bayangkan tubuh kita sebagai seorang teman setia yang selalu menemani. Dia tahu batas kemampuannya, dia tahu kapan harus istirahat, dan dia tahu kapan harus mendorong sedikit lebih keras. Tugas kita adalah menjadi pendengar yang baik. Caranya sederhana, mulailah dengan bertanya pada diri sendiri setiap kali akan berolahraga. Bagaimana perasaanku hari ini? Apakah ada bagian tubuh yang terasa kaku atau nyeri? Apakah aku benar-benar butuh lari maraton atau cukup jogging santai saja? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terdengar sepele, tetapi jawabannya bisa sangat membantu. Misalnya, jika pagi itu kita bangun dengan punggung yang sedikit sakit, mungkin sebaiknya kita tidak melakukan angkat beban berat. Mungkin hari itu lebih baik diisi dengan yoga ringan atau peregangan yang fokus pada kelenturan. Keputusan ini bukan berarti kita malas atau lemah, sebaliknya itu adalah tindakan cerdas dan bijaksana yang menunjukkan rasa hormat pada diri sendiri. Mendengarkan tubuh juga berarti menerima kenyataan bahwa setiap hari adalah berbeda. Ada hari di mana kita merasa sangat kuat, penuh energi dan bisa memecahkan rekor pribadi. Tapi ada juga hari di mana kita merasa lelah, lesu dan tidak bertenaga. Kita tidak bisa memaksakan tubuh untuk tampil prima setiap saat, sama seperti kita tidak bisa memaksakan matahari untuk bersinar di malam hari. Menerima fluktuasi ini adalah bagian penting dari proses. Daripada memaksakan diri dan akhirnya merasa frustasi karena performa menurun, lebih baik kita menyesuaikan diri. Di hari yang lelah, mungkin cukup berjalan santai atau bahkan tidak berolahraga sama sekali. Istirahat adalah bagian dari latihan, bukan tanda kegagalan. Ini adalah waktu di mana otot-otot memperbaiki diri, energi diisi ulang, dan mental kembali segar. Banyak atlet profesional yang tahu betul pentingnya istirahat ini. Mereka tidak berlatih non-stop. Mereka punya jadwal latihan yang terstruktur dengan baik, termasuk hari-hari istirahat total. Ini bukan karena mereka malas, tetapi karena mereka paham bahwa untuk mencapai puncak performa, tubuh butuh waktu untuk pulih. Konsep ini juga berlaku dalam hal nutrisi dan tidur. Tubuh kita berbicara lewat rasa lapar, haus, dan kantuk. Seringkali kita mengabaikan sinyal-sinyal ini. Kita menunda makan karena sibuk, minum kopi untuk menutupi rasa lelah, atau begadang untuk menyelesaikan pekerjaan. Padahal tubuh kita sudah mengirimkan sinyal yang sangat jelas. Aku butuh nutrisi, aku butuh air, aku butuh tidur.
Mengabaikan sinyal ini seperti membiarkan mobil berjalan tanpa bensin atau oli. Pasti akan mogok. Sama halnya dengan olahraga. Tidak peduli seberapa keras kita berlatih, jika nutrisi dan istirahat tidak terpenuhi, hasilnya tidak akan maksimal. Bahkan bisa jadi merusak. Pola makan yang buruk dan kurang tidur bisa menyebabkan peradangan, memperlambat pemulihan dan meningkatkan risiko cedera. Mendengarkan tubuh dalam konteks ini berarti memilih makanan yang benar-benar dibutuhkan, minum air yang cukup, dan tidur yang berkualitas. Olahraga sejatinya bukan hanya tentang performa fisik, tapi juga tentang kesehatan mental. Tekanan untuk selalu tampil sempurna, untuk memecahkan rekor, untuk menjadi yang terbaik, bisa menimbulkan stres dan kecemasan. Disinilah pentingnya kembali ke filosofi diam dan mendengar. Ketika kita terlalu fokus pada angka, berapa kilometer yang ditempuh, berapa kilogram yang diangkat, berapa kalori yang dibakar, kita kehilangan esensi dari olahraga itu sendiri. Esensi itu adalah tentang bergerak, tentang merasakan tubuh kita berfungsi, tentang menikmati setiap ayunan kaki, setiap tarikan nafas. Ini adalah momen-momen yang menghubungkan kita kembali dengan diri sendiri. Ini adalah momen-momen yang membuat olahraga terasa lebih bermakna dan tidak hanya sekedar beban. Pada akhirnya, pelajaran terbesar dari olahraga bukanlah tentang seberapa cepat kita lari atau seberapa berat beban yang kita angkat. Pelajaran terbesar adalah tentang bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Olahraga adalah cermin yang merefleksikan hubungan kita dengan tubuh dan pikiran kita. Apakah kita memperlakukannya dengan hormat, sabar, dan penuh pengertian, atau kita memperlakukannya sebagai mesin yang harus dipaksa bekerja tanpa henti? Jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan apakah kita akan bertahan dalam perjalanan olahraga kita atau menyerah di tengah jalan karena kelelahan atau cedera. Dengan belajar untuk diam dan mendengarkan tubuh, kita membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan dengan diri sendiri. Kita belajar bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada kemampuan untuk mendorong batas, tetapi juga pada kebijaksanaan untuk tahu kapan harus mundur, kapan harus beristirahat, dan kapan harus menyembuhkan. Ini adalah pelajaran yang jauh melampaui batas-batas lapangan atau gym. Ini adalah pelajaran yang bisa kita terapkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi lain kali saat kita berolahraga, cobalah untuk mengurangi volume musik di telinga, matikan notifikasi di ponsel, dan dengarkan. Dengarkan dengan seksama. Tubuh kita punya banyak hal untuk diceritakan, dan dengan mendengarkannya, kita akan menemukan kunci menuju kesehatan yang lebih baik, performa yang lebih maksimal, dan hubungan yang lebih damai dengan diri sendiri.